Halo, di sini aku ingin mengenal lebih dekat salah satu pahlawan intelektual Muslim di Indonesia, sosok yang namanya sering terlupakan, namun jasanya sangat besar bagi bangsa dan umatnya. Sosok Haji Muhammad Rosyidi, yaitu seorang tokoh penting dalam sejarah pemikiran Islam di Indonesia. Haji Muhammad Rosyidi lahir pada tanggal 20 Mei 1915 di Kota Gede, Yogyakarta. Ia dikenal sebagai Menteri Agama pertama Republik Indonesia dan tokoh pembela kemurnian ajaran Islam. Sejak muda beliau dikenal kecerdasannya, ketekunan dalam belajar, dan menguasai ilmu keagamaan klasik. Dalam perjalanan hidupnya, Rosyidi tidak hanya berperan sebagai pejabat negara, tetapi juga diplomat dan akademisi. Ia berjuang memperkenalkan Indonesia ke dunia Islam internasional setelah kemerdekaan, dan juga ia menjadi guru besar serta penulis aktif di bidang pemikiran Islam. Rosyidi juga sangat berhati-hati terhadap pengaruh pemikiran Barat yang dianggap dapat merusak prinsip dasar agama. Salah satunya yaitu pemikiran yang paling dikenal yaitu adalah penolakannya terhadap penyamaan ilmu kalam Islam dengan teologi Barat. Menurutnya, iman harus selalu berlandaskan wahyu, bukan semata-mata akal rasional saja. H.M. Rosyidi juga mengkritik rasionalisme berlebihan dalam memahami agama, karena bisa menjauhkan umat dari kemurnian keyakinannya. Bagi Rosyidi, iman bukan hanya konsep intelektual, tetapi harus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Iman harus dibuktikan melalui tindakan sosial, akhlak, dan amal, bukan hanya sekedar teori atau ucapan saja. Melalui tulisan dan pemikirannya, Rosyidi mengingatkan kita bahwa umat Islam harus maju dan modern, tetapi tetap berpijak pada wahyu sebagai sumber utama kebenaran. Warisan beliau bukan hanya jabatan atau karya akademik saja, tetapi juga teladan sikap, yaitu berilmu tinggi tanpa menghilangkan prinsip, terbuka terhadap dunia luar tanpa meninggalkan keyakinan agama. Haji Muhammad Rosyidi ini wafat pada tahun 2001, namun pemikirannya terus menjadi pengaruh besar bagi perkembangan pemikiran Islam di Indonesia saat ini. Nah, pesan yang dapat kita ambil dari Muhammad Rosyidi ini adalah kemajuan bukan berarti meninggalkan agama. Akal harus berjalan bersama wahyu, dan iman harus dibuktikan lewat perbuatan, bukan hanya sekedar ucapan saja. Salah satu tokoh pemikir Islam di Indonesia yaitu Bapak Nurcholish Madjid. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Cak Nur. Beliau lahir pada tahun 1935 dan wafat pada tahun 2005. Beliau ini mempunyai pemikiran bahwa semua agama di Indonesia itu ya diakui. Akan tetapi agama yang paling benar itu tetap Islam. Oleh karena itu, tidak boleh saling mencela dan merendahkan. Jadi harus saling menghormati dan menghargai. Beliau mempunyai pemikiran tentang toleransi. Jadi bagi beliau itu toleransi bukan hanya saling diam, akan tetapi itu saling menghormati dan menghargai. Dan menghormati bahwa keberagaman agama itu merupakan kehendak Tuhan dan itu merupakan indah. Asal mula pemikiran beliau ditinjau dari perspektif sejarah, yaitu pada saat awal mula kemerdekaan. Jadi beliau ingin menjembatani antara agama dengan nasionalisme. Jadi agar agama ini bisa berdampingan dengan negara. Beliau berpendapat bahwa agama dapat bersatu dengan negara. Selanjutnya ditinjau dari perspektif modern. Nah, pemikiran beliau ini dapat membantu masyarakat modern yang di era digital ini lebih menghargai perbedaan. Karena di media sosial itu
banyak yang kurang menghargai perbedaan. Jadi pemikiran beliau dapat membantu masyarakat modern lebih menghargai perbedaan. Contoh penerapan nyata di Indonesia tentang pemikiran beliau yaitu sekolah negeri di Indonesia. Sekolah negeri di Indonesia itu memadukan antara berbagai agama. Jadi lintas agama itu ada di sekolah negeri. Jadi ada banyak perbedaan antara beragama. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Anas Kamarudika Sunanda dengan nomor NIM akhir 024. Kali ini aku akan menjelaskan siapa sih Harun Nasution itu. Harun Nasution adalah ahli filsafat Islam dan tokoh pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia. Ia menekan pentingnya penggunaan akal dalam memahami agama serta banyak mengutip ayat-ayat di Al-Quran tentang berpikir rasional. Ia lahir dari keluarga religius, bersekolah di His dan di Mik, lalu melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar di Mesir. Setelah kembali ke Indonesia, ia bekerja di Departemen Negeri dan bertugas beberapa kedutaan besar. Pada tahun 1962, ia melanjutkan studi di Universitas McGill di Kanada. Harun Nasution mendalami teologi Mu'tazilah dan menjadikannya dasar pemikiran untuk membangun umat Islam yang maju dan rasional. Harun pernah menjadi dekan dan rektor di IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta, serta dikenal sebagai pembaharu yang menjadikan IAIN di Jakarta pusat perkembangannya pemikiran Islam modern di Indonesia. Dalam buku Harun Nasution secara tegas menyatakan bahwa persoalan politik yang menjadi pemicu munculnya aliran dalam ilmu kalam adalah peristiwa pembunuhan Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Peristiwa tragis ini kemudian berbuntut panjang dan memicu gejolak persoalan serta politik yang luar biasa. Definisi tasawuf menurut Harun Nasution. Pada hakikatnya, selain arti secara etimologis, Harun Nasution mengatakan bahwa tasawuf merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari cara atau jalan bagaimana seorang Islam dapat berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.